Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talisha Menama, peserta Latsar CPNS BPSDM Kemendagri, kelompok 4, kelas A6. Saya akan membagikan pengalaman pembelajaran Agenda 1, modul kedua tentang analisis isu kontemporer. Dalam modul kedua ini, terdapat 3 topik pembahasan. Yang pertama, perubahan lingkungan strategis. Yang kedua, isu-isu strategis kritikal. Dan yang ketiga, teknik analisis isu. Sifat manusia yang bernafsu dan berakal menyebabkan kehidupan menjadi dinamis dan berdampak pada perubahan lingkungan strategis. Sedangkan perubahan lingkungan strategis dapat mempengaruhi keberlangsungan penyelenggaraan bangsa dan negara, yang kemudian memunculkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dapat berupa meningkatnya kualitas hidup, sedangkan dampak negatif berupa AGHT, yaitu isu kritikal. Isu kritikal ini bersifat kontemporer, berkembang, dan potensial. Adapun isu-isu kritikal tersebut dapat berupa korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundry, proxy war, dan mass communication. Sebagai contoh, saya mengambil isu kritikal berupa korupsi. Korupsi berkaitan dengan kekuasaan, karena dengan kekuasaan itu, penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Fenomena korupsi di Indonesia sebagai patologi sosial tidak hanya merusak keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah merusak pilar-pilar budaya, moral, politik, dan tatanan hukum serta keamanan nasional. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih memerlukan perjuangan berat. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah merusak seluruh lapisan masyarakat, sehingga dalam penanganannya juga harus dilakukan cara-cara yang luar biasa secara komprehensif. Penanggulangan korupsi memerlukan kemauan politik dari berbagai elemen yang bersatu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dalam menghadapi isu kritikal tersebut, perlu memahami model insani, di antaranya intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika atau moral, dan kesehatan. Sedangkan dalam memahami isu kritikal tersebut, perlu memahami model pentahelik, yaitu GABCM, yang berarti government, academic, business, community, dan media. Adapun teknik-teknik analisis isu strategis, yang pertama, teknik tapisan isu dengan metode APKL, yaitu memberikan penilaian mengenai aktual, problematika, kehalayakan dari suatu masalah. Kemudian ada metode USG, dengan memberikan penilaian terhadap urgensi, seriousness, dan growth dari suatu masalah. Yang kedua, teknik analisis isu dapat dilakukan dengan sistem berpikir, map mapping, metode Fishbone, SWOT, dan analisis kesenjangan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.